Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari kelompok warahmatullahi wabarakatuh. 701 ya, dari PJJ Informatika untuk tugas pendidikan Pancasila. Untuk nama Fajrin Wahyu Kurniawan dan untuk yang NIM A18 2023 0020. Kali ini kelompok kita akan membahas tentang upaya pemberantasan korupsi. Untuk indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020, skor 37 urutan 102 dari 180 negara. Pengertian korupsi adalah menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang TPK, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk bentuk korupsi tersendiri itu ada merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan. Setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda terkait dengan tindak pidana korupsi. Untuk klasifikasi korupsi, untuk nomor 1 adalah individual corruption, dilakukan individu. Petty corruption, korupsi kecil-kecilan, dilakukan aparat dalam kegiatan sehari-hari. Endemic corruption, korupsi sudah terintegrasi dalam sistem ekonomi, sosial, politik di masyarakat. Grand corruption, korupsi yang dilakukan para pejabat mengambil keputusan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Untuk area potensi korupsi tersendiri itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengolahan anggaran. Yang pertama, konspirasi dengan pihak tertentu untuk mengalokasikan kegiatan fiktif. Markup, satuan biaya kegiatan atau volume, margin pendapatan daerah, memalsukan bukti pengeluaran, dan sebagainya. Untuk yang kedua adalah pengadaan barang atau jasa. Menekan panitia agar memenangkan rekan tertentu, volume barang atau jasa tidak sesuai dengan SPK atau kontrak, spesifikasi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan SPK atau kontrak, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga adalah pengelolaan barang daerah, pencatatan aset tidak wajar, pemeliharaan atas barang fiktif, penyorbotan, pengakuan, penghilangan aset atau oleh oknum. Yang kelima adalah pelayanan publik, gratifikasi, pelayanan tidak prima, dan perizinan yang tidak transparan. Bisa dilanjut rekan kelompok yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainuddin, NIM A18 2023 0054, ingin melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu pelaku korupsi dari tahun 2024 sampai 2020. Tercatat total ada 1.268 pelaku korupsi, yang dimana ada penjabat, anggota DPR, pejabat eselon, bupati atau wakil bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Fakta korupsi di Indonesia berdasarkan latar belakang pendidikan. Hingga 2015, 86% pelaku tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK adalah lulusan perguruan tinggi. Jenis tindak korupsi dari tahun 2004 sampai 2020. Terdapat beberapa jenis, antara lain 1 yaitu penyuapan yang berjumlah 739. Terus yang kedua, pengadaan barang dan jasa yang berjumlah 236. Yang ketiga, penyalahgunaan anggaran yang berjumlah 50. Keempat, pencucian uang yang berjumlah 38. 5, pungutan liar yang berjumlah 26. 6, perizinan yang berjumlah 23.
7. Merintangi proses hukum yang berjumlah 10 dan total jenis tindak korupsi tersebut berjumlah 1.122. Penyebab korupsi yaitu ada keserakahan, adanya peluang, tekanan ekonomi, dan keinginan untuk pamer. Selanjutnya, penyebab korupsi yaitu memiliki tekanan, rasionalis, dan peluang. Teori Klitgard memiliki rumus C sama dengan M plus D min A, yang dimana C-nya adalah corruption, M-nya adalah monopoly of power, A-nya discretion of official, A-nya accountability. Menurut Robert Klitgard, monopoli kekuatan dan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang, discretion of official, tanpa pertanggungjawaban, accountability, dan tanpa ada pengawasan menyebabkan orang melakukan korupsi. Untuk pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh kelompok saya. Baik, saya lanjutkan. Perkenalkan, saya Adi Adrian Maulana Ibrahim. Untuk NIM-nya itu sendiri A18 2023 00065. Untuk selanjutnya itu terkait dengan dampak korupsi. Dari dampak korupsi ini, yang pertama itu inefisiensi dalam penyelenggaraan negara, kemudian adanya kenaikan dari biaya administrasi, kemudian mengurangi kuantitas dan kualitas hasil pembangunan. Nomor 4, pelayanan publik menurun, adanya penurunan dari martabat di sisi aparat birokrasinya, kemudian ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Selanjutnya, ketimpangan dalam pendapatan. Di sini perbandingannya dari kaya dan miskin. Untuk selanjutnya itu di sisi red flag korupsi. Dari red flag korupsi ini dibagi menjadi dua bagian untuk sisi pegawai dan manajemen. Dari pegawai terlebih dahulu, itu red flag-nya itu dari sisi perubahan gaya hidup. Selanjutnya terlibatnya hutang, kemudian perubahan perilaku, tingginya perputaran pegawai, menolak mengambil cuti, tidak ada pembagian tugas yang jelas. Selanjutnya dari sisi manajemen, untuk perbandingannya itu enggan memberi informasi pada auditor. Selanjutnya keputusannya itu didominasi oleh individu. Lingkungan pengendaliannya itu lemah, mempunyai saldo rekening yang tidak wajar, adanya transaksi besar di akhir tahun, ini secara fiktif dan menyerap anggaran. Kemudian adanya kontrak jasa konsultasi yang tidak ada hasilnya. Selanjutnya banyak dokumen hilang atau fotokopian yang tidak lengkap. Kemudian dari semangat dalam melawan korupsi, sebagai rakyat kita harus memiliki korupsi itu sebagai musuh kita bersama. Kemudian mengubah mindset kita menjadi setiap individu itu mempunyai integritas yang berani menolak untuk korupsi. Selanjutnya pemimpin harus memiliki sebagai role model sebagai terkait dalam berintegritas untuk menolak korupsi. Selanjutnya virus influence bagi kelompok dan lembaga. Selanjutnya semangat dalam melawan korupsi menjadi gerakan. Selanjutnya untuk upaya pemberantasan korupsi,
untuk pelakunya itu dari sisi aparat birokrasi, di mana dari aparat birokrasi ini mempunyai 4 tahap. Untuk tahap yang pertama itu dari regulasi, kemudian adanya ASN berintegritas, kemudian pendidikan anti korupsi dan integritas, sama penerapan dan penegakan hukum konsisten dan adil. Untuk integritas dalam mencegah korupsi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardi, NIM A18 2023 00061. Sebelum melanjutkan ke materi integritas, terlebih dahulu kita baca penggalan Sumpah Jabatan menurut Perka BKN nomor 7 tahun 2017. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindari diri dari perbuatan tercela. Baik, setelah membaca sumpah jabatan tadi, kita mendengar kata integritas. Tentu kita bertanya integritas, gitu ya. Di sini ada beberapa pengertian integritas, yaitu suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, dan berbagai hal yang dihasilkan. Berintegritas sering diartikan sebagai pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Ya, untuk pengertian selanjutnya yaitu integritas bersatunya antara kejujuran, konsisten, keberanian untuk melakukan tindakan benar tanpa kompromi. Kemudian integriti yaitu pribadi yang berintegritas, yaitu yang menjalankan aktivitas dengan benar, selaras dengan keyakinan, diucapkan dan dijalankan. Untuk selanjutnya yaitu konsep integritas ada 3, yaitu kejujuran. Ya, konsep pertama itu kejujuran, yaitu dimensi potensi integritas yang menunjukkan aspek komponen integritas pada kesadaran kebenaran dalam sikap kejujuran yang terdiri dari aspek empati, tidak mudah untuk menuduh orang lain bersalah, dan rendah hati. Kemudian aspek yang kedua yaitu konsistensi, yaitu dimensi potensi integritas yang menunjukkan komponen integritas pada konsistensi dalam perbuatan yang terdiri dari aspek pengendalian emosi, akuntabel, dan fokus menyeluruh. Kemudian konsep yang ketiga yaitu keberanian, yaitu komponen integritas pada keberanian menegakkan kebenaran secara terbuka yang terdiri dari aspek keberanian dan kepercayaan diri, berani menyampaikan sesuatu yang benar, yaitu benar berarti sudah sesuai dengan aturan dan nilai. Selanjutnya yaitu nilai integritas, yaitu ada 9. Yang pertama yaitu jujur, yaitu adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Kemudian yang kedua yaitu nilai peduli, adalah mengindahkan atau memperhatikan, menghiraukan. Jadi peduli berarti sikap memperhatikan kondisi sekitar orang lain. Yang nilai yang ketiga yaitu disiplin, adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu.
Kemudian yang keempat yaitu tanggung jawab, yaitu akan membuat seseorang memenuhi tuntutan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Orang yang bertanggung jawab itu tidak akan korupsi karena yakin segala tindakan buruknya akan dibayar dengan setimpal pula. Yang nilai yang kelima yaitu mandiri, yaitu sederhananya mandiri itu memiliki arti tidak bergantung kepada orang lain. Ya. Pribadi yang mandiri tentunya berani menata diri dalam menjaga diri. Ia harus berlatih untuk menjadi kepribadian yang terpuji. Dan nilai selanjutnya yaitu kerja keras, yaitu seseorang yang bekerja keras tidak bersifat malas dan mengeluh terhadap suatu pekerjaan karena akan mempengaruhi atas kerja yang sudah dibangun. Dia juga tidak suka menunda-nunda pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Nilai yang ketujuh yaitu nilai adil. Seorang yang adil selalu bersikap imparsial, tidak memihak kecuali kepada kebenaran, bukan berpihak pada pertemanan, persamaan suku, bangsa maupun agama. Sehingga penilaian, kesaksian, dan keputusan hukum hendaknya berdasar pada kebenaran walaupun kepada diri sendiri. Sikap ini akhirnya akan mencegah konflik kepentingan yang menjadi salah satu cikal bakal korupsi. Nilai yang ke-8 yaitu berani. Berani itu adalah tidak takut untuk menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang memiliki nilai berani memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar, pantang mundur dan tidak gentar. Beranian diperlukan untuk mencegah korupsi dan melaporkan tindak pidana korupsi kepada aparat. Dan nilai yang terakhir yaitu nilai sederhana, yaitu sikap tidak berlebih-lebihan atau menghindarkan diri dari tindakan atau segala sesuatu yang tidak diperlukan. Karena korupsi salah satu pemicunya adalah hidup mewah yang berlebihan dan tidak sesuai dengan besarnya penghasilan yang didapatkan. Kesederhanaan akan membuat seseorang menjauhi korupsi. Jadi kesimpulan dari penyampaian kita pada malam ini yaitu pentingnya integritas dalam mencegah korupsi karena integritas merupakan kualitas moral yang mencerminkan kejujuran, etika dan perilaku yang benar dalam semua aspek kehidupan. Dalam konteks anti korupsi, integritas adalah salah satu nilai yang penting untuk mencegah dan mengurangi korupsi. Demikian penyampaian dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.